Selamat sore, perkenalkan nama saya Venciliani Doko, NIM 1803030041, kelas Sosiologi A semester 6, jurusan Sosiologi. Tugas harian 4, Sosiologi Politik. Di sini saya akan mereview buku bab keempat, Sosiologi Politik. Politik kehidupan sehari-hari, ekonomi politik. Bagi Mill, penting untuk membedakan antara masalah dan masalah. Masalah bersifat pribadi atau masalah pribadi mengenai biografi individu. Sedangkan masalah adalah masalah publik yang terjadi di luar lingkungan terbatas individu. Mill menggunakan contoh pengangguran. Satu orang menganggur dalam komunitas 100.000, itu adalah masalah pribadi. Tetapi jika 15 juta orang di negara dengan 50 juta pencari kerja menganggur, ini adalah masalah yang akan dihadapi banyak orang. Orang berpendapat bahwa pemerintah harus tangkap. Untuk menunjukkan bagaimana politik memainkan peran penting, lembaga utama, ekonomi, pendidikan, dan keluarga, dan dalam aspek lain kehidupan kita yang terkait infrastruktur, perawatan kesehatan, kebebasan sipil, dan hubungan ras dan etnis. Sepanjang kita lihat opini publik untuk membantu kita memahami apa yang mungkin dipikirkan oleh orang Amerika tipikal. Berbagai masalah apa nilainya? Contoh, kami menggambarkan bagaimana politik mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Dalam bab ini membahas politik dan ekonomi, termaksud melihat infrastruktur yang mempengaruhi perekonomian dan masyarakat. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi. Adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan melibatkan pertunjukan kekuasaan yang paling signifikan dalam masyarakat kita. Berikut kapitalisme dan demokrasi. Secara etnis, sistem ekonomi AS telah diberi label campuran yang menunjukkan adanya keterlibatan lembaga swasta dan politik. Marger, tahun 1987, fitur penting dari ekonomi AS adalah sebagai perusahaan besar mendominasi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, ada milik pribadi, kepemilikan properti, pengejaran keuntungan pribadi dan kompetitif, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien dan memotivasi individu untuk bekerja lebih keras. Meskipun dalam kenyataannya hal-hal ini mungkin tidak selalu berhasil. Sebagai sistem ekonomi, Amerika Serikat adalah sistem kapitalis dan secara politik dianggap sebagai demokrasi. Meski idealnya dalam sistem politik, warga negara berhak memilih, memiliki hak yang sama di depan hukum, dan memiliki akses ke politisi. Sumber daya ekonomi mereka mempengaruhi aspek-aspek ini. Robertson, tahun 1981, menunjukkan bahwa bagian dari kemungkinan dilema memahami hubungan kompleks antara politik dan ekonomi berkisar pada perbedaan interpretasi kebebasan, nilai yang paling didukung dengan kuat. Lebih khusus lagi, beberapa penekanan ukuran kebebasan dalam definisi kebebasan, sementara yang lainnya menekankan kebebasan sebagai mempromosikan kesetaraan. Kerangka teoritis. Berbagai kerangka teoritis memberi kita pandangan yang berbeda tentang hubungan antara politik dan ekonomi. Selain diskusi kita tentang pluralis
elit atau manajerial, kelas, dan pasca modern, pilihan rasional, dan kerangka institusionalis juga mempertimbangkan kelas teori dominan kekuasaan. Pluralis. Dalam interpretasi pluralis masyarakat dan politik, fokus utamanya adalah pada hubungan antara sistem politik dan demokrasi. Pluralis mengakui beberapa maldistribusi atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi yang ada, tetapi ketidakadilan dapat diperbaiki. Nilai-nilai sosial di Amerika Serikat, negara mendukung sistem kapitalis, memuji kebijakan perusahaan bebas dan kerja keras. Itu keuntungan yang diperoleh perusahaan pada umumnya layak dan merupakan hasil dari investasi dan keterlibatan beberapa risiko. Biasanya pekerja tidak dieksploitasi, tetapi diberi penghargaan berdasarkan etos kerja mereka dan keterampilan. Kesimpulan, memahami kehidupan seseorang atau kehidupan kita sendiri, kita harus mampu memahami sejarah masyarakat dan kaitannya dengan individu. Kami fokus pada masalah politik ekonomi di zaman kita untuk menunjukkan bagaimana pengaruhnya kehidupan kita sehari-hari, terlepas dari kelas sosial apa kita berada. Perusahaan mungkin berhemat sumber atau memperhatikan pekerja. Cara lain untuk menurunkan biaya tenaga kerja adalah dengan mempekerjakan tidak berdokumen pekerja. Mereka yang memiliki keterampilan terbatas di Amerika Serikat mungkin mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan atau nafkah. Mereka kemungkinan besar menderita atau menjadi pengangguran. Kerja keras dan pencapaian individu dihargai dan imbalan materi diperlukan untuk memotivasi orang-orang. Keyakinan semacam itu umumnya dikaitkan dengan pendekatan atau lepas tangan terhadap pemerintah berketerlibatan dalam urusan ekonomi. Padahal dalam masyarakat yang kompleks, pemerintah selalu berpendapat dalam hidup kita, berperan dalam hidup kita, sekalipun tidak banyak regulasi tentang perekonomian. Sebagian orang diuntungkan tetapi yang lain kalah. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa kelas menengah telah merugi selama beberapa dekade. Selain pengajar daripada orientasi individualis, cenderung lebih menyukai pemerintah dan komunikasi keterlibatan atas nama warganya, tetapi ini juga mensyaratkan bahwa negara bertindak secara demokratisi. Apakah keterlibatan pemerintah dalam kehidupan kita akan meningkatkan? Dan juga demikian, siapa yang paling mungkin memanfaatkan tentu saja merupakan masalah sosial yang penting. Membahas politik kehidupan sehari-hari melibatkan peranata sosial dan hubungan sosial. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Selamat sore.